Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Manalu. Saya mahasiswa keperawatan 3 Tangerang. Saya dari kelas 4C keperawatan. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Google Chroma Scale. Tujuan pemeriksaan ini untuk melihat tingkat kesadaran pasien. Untuk pemeriksaan ini ada tiga. Yang pertama untuk pengecekan mata, terus yang kedua pengecekan verbal, terus yang ketiga untuk pengecekan motorik. Nah, setiap poin ini ada memiliki beberapa poin tersendiri. Untuk mata ada 4, terus yang untuk verbal ada 5 poin, dan untuk motorik ada 6 poin. Oke, baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Yang pertama itu untuk pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata ini, pertama jika dia mendapat skor 1, ketika kita beri nyeri, rangsangan nyeri kepada pasien tidak membuka mata. Contohnya seperti ini. Nah, ketika diberi rangsangan nyeri, pasien tidak membuka mata, itu mendapat skor 1. Yang kedua, ketika kita memberikan rangsangan nyeri, pasien dapat membuka mata. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita beri rangsangan nyeri, pasien dapat membuka matanya, skornya 2. Terus yang ketiga, pasien membuka mata dengan perintah. Contoh seperti ini. Bapak, buka matanya, Pak. Pasien mengikuti sesuai perintah, skornya 3. Terus yang keempat itu, pasien membuka mata dengan spontan seperti biasanya. Contohnya seperti ini. Pasien dapat membuka matanya secara normal, skornya 4. Terus yang untuk yang kedua, pemeriksaan kedua itu pemeriksaan verbal. Yang pertama itu ketika pasien ditanya, pasien tidak menjawab, skornya 1, seperti ini. Bapak, siapa namanya Bapak? Ketika ditanya, pasien tidak menjawab, skornya 1. Yang kedua, ketika pasien ditanya, pasien dapat menjawab, tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Contohnya seperti ini. Bapak, siapa namanya? Seperti itu. Ketika kita ditanya, pasien tidak bisa menjawab tapi tidak dengan jelas. Terus yang ketiga, ketika kita bertanya, pasien dapat merespon dengan jawaban tapi tidak nyambung. Contohnya seperti ini. Ketika ditanya, Bapak, namanya siapa Pak? Seperti itu. Ketika kita tanya namanya, pasien menjawab tidak nyambung. Terus yang keempat, ketika kita tanya, pasien dapat menjawab tapi sedikit bingung. Contohnya seperti ini. Bapak sedang di mana Bapak? Lapangan. Seperti itu. Pasien dapat menjawab tapi agak sedikit membingungkan. Terus yang kelima, pasien dapat menjawab dengan benar sesuai dengan perintah kita ketika ditanya. Contohnya seperti ini. Bapak, namanya siapa Bapak? Pasien dapat menjawab dengan benar sesuai dengan perintah perawat. Skornya 5. Terus yang untuk pemeriksaan ketiga itu motorik. Yang pertama itu pasien tidak merespon ketika diberi rangsangan nyeri. Contohnya seperti ini. Ketika diberi rangsangan nyeri, pasien tidak merespon, skornya 1. Yang kedua, pasien dapat merespon nyeri dengan ekstensi abnormal. Contohnya seperti ini. Ketika kita kasih rangsangan nyeri, pasien dapat merasakan nyeri tapi dengan ekstensi yang abnormal. Skornya 2. Untuk yang ketiga, pasien dapat merespon nyeri tetapi dengan fleksi yang abnormal. Contohnya seperti ini. Ketika kasih rangsangan nyeri, pasien dapat merespon tapi dengan fleksi abnormal. Skornya 3. Untuk skor yang keempat itu ketika kita memberikan nyeri, pasien dapat menghindari nyeri. Contohnya seperti ini. Ketika kita berikan rangsangan nyeri, pasien dapat menghindari nyeri. Skornya 4. Untuk yang kelima, pasien mampu melokalisir nyeri, itu pasien dapat mengetahui lokasi nyeri di mana. Contohnya seperti ini. Ketika kita kasih rangsangan nyeri, pasien dapat menentukan lokasi nyeri. Skornya 5. Terus untuk yang keenam, pasien dapat melakukan gerakan motorik sesuai dengan perintah perawat. Contohnya seperti ini. Bapak, tolong angkat tangan kanannya Bapak. Ya, turunkan Pak. Tangan kirinya Pak, tolong diangkat.
turunkan Pak. Kaki kanannya Pak tolong diangkat. Nah, turunkan Pak. Kaki kirinya Pak tolong diangkat lagi Pak. Diturunkan Pak. Nah, seperti itu pasien dapat merespon motorik sesuai dengan perintah perawat. Skornya 6. Oke. Untuk pemeriksaan ini untuk dapat kita ketahui pasien itu tingkat darahnya baik atau tidak tergantung dari titik skor yang kita periksa tadi. Dari mata ada 4, dari pemeriksaan verbal ada 5, untuk motorik ada 6. Nah, dari ketika kita udah ketahui jumlahnya, setelah pengkajian kita dapat menentukan kesadaran pasien baik atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan kali ini cukup sekian sampai di sini untuk pemeriksaan GCS-nya. Nah, saya Dewi Manalu mengucapkan banyak terima kasih untuk video ini. Jangan lupa like, di share, and di subscribe. Terima kasih.